Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video presentasi makalah yang berjudul Lingkungan Belajar dalam Mendukung Proses Pembelajaran Madrasah di Universitas Al-Azhar Indonesia akan dipresentasikan pada sesi paralel di Multaka Nasional Bahasa Arab yang ke-6 di Universitas Al-Azhar Indonesia yang diselenggarakan secara daring. Perkenalkan, nama saya Aniza Riza dan juga rekan saya Nahro Kurotain. Kami berasal dari program studi Bahasa dan Kebudayaan Arab Universitas Al-Azhar Indonesia. Bahasa Arab merupakan satu dari sekian banyak bahasa asing, akan tetapi bahasa Arab tidak asing lagi bagi umat Islam. Karena dalam umat Islam, sebagaimana yang kita ketahui, bahwa kitab suci umat Islam yaitu Al-Quran diteruskan dalam bahasa Arab. Dewasa ini, bahasa Arab sudah berkembang sangat luas di Indonesia. Jika dahulu bahasa Arab digunakan di pondok pesantren tradisional, tapi sekarang bahasa Arab sudah mulai memasuki institusi pendidikan lain selain pondok pesantren, salah satunya di Universitas Al-Azhar Indonesia. Di kampus ini, mahasiswa selain dari program studi bahasa dan kebudayaan Arab, juga dikenalkan dengan bahasa Arab. Hal ini dilakukan dengan menyertakan mata kuliah bahasa Arab dasar sebagai salah satu mata kuliah umum yang harus diambil oleh semua mahasiswa di seluruh fakultas. Salah satu faktor krusial yang berperan dalam kesuksesan proses pembelajaran bahasa Arab adalah lingkungan yang mendukung. Lingkungan yang baik akan memotivasi pembelajar untuk terus meningkatkan kemampuan yang dimilikinya. Proses pembelajaran bahasa Arab tidak berjalan lancar jika tidak ada dukungan lingkungan bahasa yang memadai, terutama pada mata kuliah muhadasah di program studi bahasa dan kebudayaan Arab Universitas Al-Azhar Indonesia. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan field research. Data yang dihasilkan dapat berupa transkripsi hasil wawancara ataupun berupa kata-kata tertulis. Peneliti dalam hal ini memusatkan penelitian mengacu pada metode pengajaran saja. Dan responden yang dipilih untuk diwawancara adalah mahasiswa aktif program studi bahasa dan kebudayaan Arab di Universitas Al-Azhar Indonesia. Sumber utama data penelitian ini adalah lingkungan berbahasa, dosen, serta mahasiswa aktif di program studi Bahasa dan Kebudayaan Arab Universitas Al-Azhar Indonesia. Kemudian peneliti akan menganalisis data tersebut berdasarkan dengan teori lingkungan belajar Slameto, yang dalam bukunya Slameto menggolongkan faktor-faktor yang mempengaruhi belajar menjadi dua jenis, yaitu faktor internal dan juga eksternal. Yang mana faktor internal dibagi lagi menjadi dua, yaitu faktor jasmania dan juga psikologis. Kemudian faktor eksternal dibagi menjadi tiga, yaitu faktor keluarga, lingkungan sekolah, dan juga masyarakat. Nah, pada penelitian ini, penulis hanya akan berfokus pada faktor lingkungan sekolah saja, yang di dalamnya mencakup metode belajar dan mengajar, relasi guru atau mahasiswa dengan siswa, eh, relasi mahasiswa dengan dosen, serta relasi mahasiswa dengan mahasiswa. Kemudian teknik pengumpulan data. Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang pertama yaitu kami melakukan observasi. Observasi adalah dengan pengamatan langsung ke lapangan. Pada saat observasi, peneliti mengamati, kemudian mencatat apa saja yang terjadi pada saat proses pembelajaran yang berlangsung. Selanjutnya, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan melalui kuesioner yang kemudian akan diberikan kepada mahasiswa program studi bahasa dan kebudayaan Arab di Universitas Al-Azhar Indonesia. Pada proses observasi, tidak lupa juga peneliti melakukan pengambilan dokumentasi berupa foto-foto atau video setiap kegiatan di lingkungan program studi bahasa dan kebudayaan Arab
serta rekapan hasil kuesioner yang juga merupakan bagian dari teknik pengumpulan data. Kemudian, prosedur analisis data. Pada penelitian ini, setelah peneliti mengumpulkan seluruh data yang diperlukan, peneliti melakukan analisis data dengan prosedur yang pertama, merangkum hasil observasi, yaitu merangkum segala sesuatu yang diperoleh dari tempat observasi terkait dengan keadaan lingkungan bahasa yang terdapat di lingkungan program studi bahasa dan kebudayaan Arab di Universitas Al-Azhar Indonesia. Yang kedua, peneliti menyajikan seluruh data yang telah dirangkum untuk kemudian dianalisis. Kemudian yang ketiga, mendeskripsikan lingkungan pembelajaran yang telah ada, seperti mendata kegiatan formal dan non-formal apa saja yang terdapat di lingkungan program studi bahasa dan kebudayaan Arab di Universitas Al-Azhar Indonesia yang mendukung terciptanya lingkungan bahasa. Dan yang terakhir, ada menarik kesimpulan dari seluruh hasil analisis. Kemudian, pada pembahasan akan disampaikan oleh rekan saya, Naura Purwatulain. Baik, saya Naura Purwatulain akan mempresentasikan mengenai pembahasan dari makalah ini. Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Arab Universitas Al-Azhar Indonesia merupakan salah satu program studi yang berada di bawah Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya di Universitas Al-Azhar Indonesia. Program studi ini berdiri sejak tahun 2000-an dan memiliki akreditasi A. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai lingkungan belajar yang mengacu pada teori Slameto, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai kondisi lingkungan dalam proses pembelajaran muhadasah di program studi Bahasa dan Kebudayaan Arab Universitas Al-Azhar Indonesia secara umum. Pada proses pembelajaran muhadasah di program studi Bahasa dan Kebudayaan Arab Universitas Al-Azhar Indonesia, mahasiswa difasilitasi oleh 2 orang pengajar dalam satu mata kuliah. 1 orang dosen tetap dan 1 orang native. Setiap pengajar masing-masing berkesempatan untuk melakukan proses pengajaran selama 2 SKS. Dalam proses belajar mengajar yang dibimbing oleh dosen tetap, pengajar memulai pembelajaran dengan melakukan pemanasan berupa tanya jawab singkat dengan para mahasiswa menggunakan bahasa Arab sebelum masuk ke materi pembelajaran. Pada semester yang lalu, pengajar masih lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia dibandingkan bahasa Arab karena masih permulaan. Sedangkan pada semester ini, pengajar mulai lebih banyak menggunakan bahasa Arab dibandingkan menggunakan bahasa Indonesia ketika mengajar. Perubahan ini tentunya memiliki sisi positif dan sisi negatif. Sisi positifnya adalah mahasiswa akan memperoleh lebih banyak kosakata baru yang nantinya dapat digunakan dalam berbicara bahasa Arab. Dan sisi negatifnya adalah suasana kelas cenderung sepi. Keterbatasan kosakata bahasa Arab yang dimiliki oleh mahasiswa membuat mereka enggan untuk berbicara menggunakan bahasa Arab dan lebih memilih untuk diam. Pada proses pembelajaran muhadasah, pengajar membuat suasana belajar yang sedikit berbeda dari proses pembelajaran mata kuliah yang lain, yaitu dengan membuat formasi duduk letter U, agar seluruh mahasiswa di dalam kelas tidak luput dari pandangan pengajar. Setelah itu, meminta 1 atau lebih dari mahasiswa yang kemampuannya lebih unggul dibandingkan teman-teman yang lain untuk membantu mereka dalam proses belajar. Sebelum mulai masuk ke materi pembelajaran, pengajar memberikan beberapa kosakata baru yang nantinya akan digunakan dalam materi yang akan dipelajari di hari itu. Di akhir waktu pembelajaran, pengajar memberikan tugas untuk di rumah yang harus dikumpulkan dalam bentuk voice recording atau rekaman suara. Tugas tersebut bertujuan untuk melatih kemampuan mahasiswa dalam berbicara menggunakan bahasa Arab. Sama seperti pengajar sebelumnya, dalam proses belajar mengajar yang dibimbing oleh native, sebelum mulai masuk ke materi, pengajar juga melakukan tanya jawab singkat dengan mahasiswa. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya di luar materi pembelajaran. Seraya menyampaikan materi, pengajar menjelaskan beberapa kosakata bahasa Arab yang belum dipahami oleh mahasiswa. Pengajar tidak serta-merta menerjemahkan kosakata baru ke dalam bahasa Indonesia, melainkan memberikan padanan lain dari kosakata tersebut ataupun memperagakan arti dari kosakata tersebut. Selama proses pembelajaran, pengajar menyampaikan materi menggunakan bahasa Arab. Selama proses pembelajaran oleh native, beberapa mahasiswa yang duduk di barisan belakang tidak memperhatikan pengajar. Beberapa orang dari mereka ada yang bermain gadget atau tertidur.
Berdasarkan hasil observasi yang telah dipaparkan sebelumnya, berikut adalah hasil analisis terkait lingkungan belajar dalam mendukung proses pembelajaran muhadasah di program studi Bahasa dan Kebudayaan Arab Universitas Al-Azhar Indonesia dengan mengacu pada teori Islam Metode. Yang pertama adalah metode mengajar. Pada metode pembelajaran muhadasah, metode mengajar yang digunakan oleh pengajar adalah metode langsung atau thariqah mubasyirah, yaitu pengajar menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa utama pada saat proses pembelajaran. Hal ini sangatlah efektif karena tujuan dari pembelajaran muhadasah itu sendiri adalah agar mahasiswa dapat berkomunikasi dalam bahasa Arab. Dengan digunakannya metode langsung sebagai metode pengajaran, maka mahasiswa menjadi lebih terdorong untuk menggunakan bahasa Arab secara aktif di dalam kelas. Selain itu, dalam menunjang keberhasilan metode langsung dalam proses pembelajaran, pengajar juga membuat formasi duduk mahasiswa menjadi letter U. Menurut peneliti, hal tersebut cukup efektif karena memudahkan dalam berinteraksi, baik pengajar dengan mahasiswa ataupun mahasiswa dengan mahasiswa. Di akhir waktu pembelajaran, pengajar memberikan tugas untuk di rumah yang harus dikumpulkan dalam bentuk rekaman suara. Tugas tersebut bertujuan untuk melatih kemampuan mahasiswa dalam berbicara menggunakan bahasa Arab. Kemudian yang kedua adalah kurikulum. Secara keseluruhan, program studi Bahasa dan Kebudayaan Arab Universitas Al-Azhar Indonesia menggunakan buku Al-Arabiyah Baina Yadaik sebagai bahan ajar untuk seluruh mata kuliah kemahiran, termasuk mata kuliah muhadasah. Menurut peneliti, penggunaan buku Al-Arabiyah Baina Yadaik sebagai bahan ajar sudah tepat, karena buku tersebut memiliki 3 tahapan, di mana pada buku tahap pertama berisikan materi yang masih dasar, mengingat tidak semua mahasiswa memiliki latar belakang pendidikan bahasa Arab yang sama. Ketiga, relasi pengajar dengan mahasiswa. Relasi pengajar dengan mahasiswa dalam proses pembelajaran muhadasah sudah cukup baik. Pengajar berinteraksi dengan mahasiswa secara aktif, mengingat metode pengajaran yang digunakan oleh pengajar adalah metode langsung yang mengharuskan pengajar dan mahasiswa berinteraksi secara aktif. Keempat, relasi mahasiswa dengan mahasiswa. Menurut peneliti, relasi mahasiswa dengan mahasiswa dalam proses pembelajaran muhadasah cukup baik, karena dalam proses pembelajaran, antara satu mahasiswa dengan mahasiswa lainnya saling membantu apabila ada penjelasan dari pengajar yang masih kurang dipahami. Dan yang terakhir adalah disiplin sekolah. Tingkat kedisiplinan dalam proses pembelajaran muhadasah di program studi Bahasa dan Kebudayaan Arab Universitas Al-Azhar Indonesia menurut peneliti masih kurang. Beberapa mahasiswa kerap kali datang terlambat dan tidak mendapatkan sanksi dari pengajar. Hal tersebut menjadikan mahasiswa menganggap bahwa keterlambatan itu bukan suatu masalah dan membuatnya terus mengulangi hal tersebut. Kesimpulan dari penelitian ini adalah berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti dapat menyimpulkan bahwa apabila mengacu pada teori yang disampaikan oleh Slameto mengenai lingkungan belajar, proses pembelajaran muhadasah di program studi Bahasa dan Kebudayaan Arab Universitas Al-Azhar Indonesia sudah cukup baik dalam berbagai aspek, baik dalam metode pengajaran, kurikulum, relasi pengajar dan mahasiswa, dan relasi mahasiswa dengan mahasiswa. Namun, ada satu faktor lingkungan belajar yang kurang baik, yaitu faktor disiplin sekolah. Kurangnya kedisiplinan mahasiswa menyebabkan proses pembelajaran muhadasah menjadi kurang maksimal. Sekian presentasi dari makalah kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.